Ada yang mengatakan zakat itu 3 kilo ya, tapi di Indonesia memang kita umum ya 2,5 kilo itu sudah cukup ya. Dan waktunya pelaksanaan zakat ini, waktu afdolnya yaitu ketika akhir dari bulan Ramadan setelah masuk 1 Syawal. Jadi malam takbir. Oh, terus ada yang nanya ini Pak Ustadz, katanya boleh nggak sih zakat dibagikan kepada fakir miskin tetapi non muslim? Oh, iya. Sebenarnya boleh atau enggak tuh Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Kupas, senang sekali siang hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Kupas Ramadan. Tepuk tangan. Ramai banget. Tentunya nih ya, pada siang hari ini Pak Ustadz, kita akan membahas tema mengenai zakat. Ya betul, mengingat sebagai umat muslim kan memang suatu kewajiban ya untuk menunaikan zakat. Betul. Apalagi kita Ramadan ini akan segera berakhir ya Pak Ustadz. Iya, menghitung hari, berapa hari lagi ya ini Pak? Ini masuk hari ke-25 ya, berarti paling maksimal kurang 5 hari lagi. Oke, 5 hari lagi menuju Idul Fitri. Menuju Idul Berarti Fitri. harus semangat nih kita menghabiskan Benar masa banget. Ramadan ya. Oke. Tentunya kita harus dengan menunaikan zakat. Zakat. Nah, Betul. betul. Nah, untuk membahas itu di tengah-tengah saya dan juga Brenda sudah hadir Pak Ustadz Ahmad Zaki Darojat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sudah masuk di penghujung Ramadan Mbak ya, para pemirsa semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap istiqomah dalam beribadah. Apalagi sudah mau Idul Fitri, kita masih punya salah satu kewajiban juga, yaitu selain menyelesaikan Ramadan, kita punya kewajiban zakat. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, Pak, mengenai zakat itu tadi kan Pak, pengertian zakat sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Iya, jadi kalau dari bahasa zakat itu kata zaka. Zaka itu artinya bersih, baik ya, berkembang, tumbuh ya. Jadi harta yang bersih, harta yang baik dan harta yang berkembang atau yang bertumbuh ya. Namun kalau secara bahasa zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan ya, dikeluarkan karena sudah mempunyai masa atau haul dan nisabnya tertentu ya. Jadi sebagian harta yang kita miliki yang memang sudah diwajibkan untuk kita keluarkan ya. Jadi kalau zakat ini memang beda dengan infak ataupun sedekah ya. Kalau zakat ada perhitungan sendiri, ada haulnya, ada nisabnya. Kalau infak tidak ya. Jadi harus paham kita antara zakat, infak ataupun sedekah ya. Dan zakat itu Mbak ada dua ya. Harus kayak Mbak Tias, Mbak Brenda harus tahu zakat itu ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah Apa ya. itu Pak? Jadi dari kedua itu memang berbeda ya Pak? Berbeda. Peruntukannya sama ya, namun syaratnya berbeda ya antara zakat mal dan zakat fitrah ya. Jadi nanti kita bahas tuntas hari ini tentang zakat mal ataupun zakat fitrah dan siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Karena kalau sedekah bebas kita berikan kepada siapa saja. Kalau zakat ini ada 8 asnaf yang harus diberikan atau disalurkan yang disebut mustahik. Orang yang berhak menerima zakat ya. Berarti beda-beda ya Pak dari siapa yang dituju Betul. mengenai zakat dan juga sedekah tadi. Berarti kita bahas tentang zakat fitrah dulu Boleh. ya. Boleh. Nah Pak, mengenai zakat fitrah tadi kan pengertiannya sudah diketahui ya, zakat itu apa. Kalau syarat-syaratnya itu bagaimana sih Pak untuk berzakat fitrah? Iya. Kalau berzakat fitrah kita memang sedikit berbeda dengan zakat mal ya. Syarat zakat fitrah itu orang-orang yang wajib ya punya tanggungan zakat fitrah. Yang pertama satu yang jelas muslim ya, orang Islam ya. Orang Islam itu wajib semua mengeluarkan zakat fitrah ya. Yang kedua, dia memiliki kelebihan harta yang dimakan dalam kebutuhan pokoknya dalam satu hari ya. Contoh seandainya kita dalam satu hari itu punya kebutuhan pokok makan 100.000. Nah pada hari itu kita memiliki kelebihan dari itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Kalau seandainya kebutuhan pokok kita 100.000 dan kita pada saat itu enggak sampai ya uang kita, maka kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Berarti beda-beda ya Pak, 100.000 itu tadi kan per orang kan tadi kata Bapak 100.000 Iya. gitu kan. Itu berarti beda-beda atau bagaimana kewajibannya?
Beda-beda. Nah, bedanya bagaimana? Orang yang memiliki kelebihan harta yang lebih dari pokoknya ya ini kita bahas ini satu keluarga lah ya. Soalnya saya sebagai kepala keluarga, kebutuhan keluarga saya itu satu hari seandainya 100.000. Nah, pada saat menjelang akhir Ramadan, saya kok harta yang kita miliki nggak sampai dari 100.000, sedangkan kita nggak wajib mengeluarkan zakat karena yang kita miliki wajib untuk menafkahi keluarga dulu ya. Jadi, tapi kalau harta kita kok melebihi dari 100.000 itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Yang untuk zakat fitrah ini ya. Kalau zakat malah nanti beda. Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini orang yang mampu memiliki kelebihan dari harta yang dimakan pada hari itu ya, hari Idul Fitri ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, siapa yang diwajibkan zakat fitrah? Yaitu orang-orang yang memiliki umur ya, hidup di antara bulan Ramadan dan juga Syawal. Oke, berarti kalau misalkan itu tadi Berarti kalau misalnya ada orang yang meninggal nih Pak Ustadz ketika di bulan puasa ingin menjelang bulan Ramadan, bulan Idul Fitri ya, Ramadan terakhir, itu gimana nih Pak Ustadz? Nah, iya ini kan jadi di antara kewajiban zakat yang ketiga, orang itu hidup antara bulan Ramadan dan juga 1 Syawal. Ketika ada orang meninggal di pertengahan bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, ketika dia meninggal di saat bulan Ramadan ataupun akhir bulan Ramadan. Begitu juga ketika ada seorang bayi yang lahirnya setelah Ramadan, pas malam takbiran itu, dia juga nggak wajib dikeluarkan zakatnya karena dia belum terlahir di dalam bulan Ramadan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi zakat ini punya ketentuan spesifik sampai seperti itu ya. Jadi orang yang memiliki hidup antara bulan Ramadan dan juga 1 Syawal ya, Mbak ya. Tapi kalau bayi lahirnya di pertengahan Ramadan tadi terhitung nggak Pak? Nah, kalau bayinya lahir di pertengahan bulan Ramadan dan masih hidup sampai Syawal, malam takbir 1 Syawal, maka dia wajib dibayarkan zakatnya. Seperti itu. Kemudian Pak, ada syarat selanjutnya nggak? Syaratnya hanya itu. Jadi semua ya, jadi satu Islam ya. Yang kedua tadi memiliki kemampuan untuk berzakat ya, lebih dari harta yang dikonsumsi dalam hari itu. Yang ketiga yaitu itu tadi, dia memiliki hidup antara bulan Ramadan dan juga 1 Syawal ya. Karena memang zakat fitrah ini besarannya nggak terlalu besar ya, nggak seperti zakat mal. Dia ada hitungan berapa persen dari harta yang dimiliki. Kalau zakat fitrah yang sudah kita ketahui, sudah ditentukan juga oleh pemerintah kita, besarannya yaitu antara 2,5 kilo sampai 3 kilo ya di Indonesia pada umumnya ya, besaran zakat. Jadi nih Pak Ustadz, biasanya kan dalam mau 1 Syawal nih, kita kan harus melaksanakan zakat fitrah. Saya kan punya, maksudnya ibu saya, bapak saya gitu kan, itu emang yang bayarin emang wajib per kepala keluarganya, atau misalnya kalau seandainya anaknya udah bekerja, gimana tuh Pak Ustadz? Bayar sendiri atau tetap ditanggung oleh keluarga? Untuk pembayaran zakat memang adalah salah satu kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga ya, kepala keluarga ya. Jadi kewajiban orang tua kita itu memang kalau memang kita masih dalam tanggungan mereka, ada dalam satu rumah dengan mereka, maka masih kewajiban orang tua kita ya. Tapi kalau kita sudah tidak ada dalam tanggungan mereka, kita sudah pisah, sudah ngekos sendiri, sudah ini, maka itu kita memiliki kewajiban untuk zakat sendiri. Jadi zakat itu memang baiknya adalah kepala keluarga yang memberikan. Tapi kalau kita mau zakat sendiri karena memang kita sudah tidak satu rumah, tidak dalam tanggungan orang tua kita, maka kita boleh mengeluarkan zakat sendiri ya. Zakat fitrah ya, teruntuk zakat fitrah ini. Kalau zakat mal nanti lebih panjang pembahasannya ini Mbak ya. Oh gitu. Tapi kalau tetap misal orang tua yang mengeluarkan nggak apa-apa Pak kayak gitu? Orang tua yang mengeluarkan untuk kita. Kita udah bekerja gitu. Sebenarnya baiknya kita yang mengeluarkan karena kita sudah bekerja ya. Apalagi kalau kita ini Mbak, kalau kita sudah nggak tinggal satu rumah. Tapi kalau kita masih tinggal satu rumah dengan orang tua kita, maka masih tetap bisa orang tua kita yang mengeluarkan zakatnya. Oh gitu.
Terus Pak, kalau mengenai suami istri yang sama-sama bekerja, itu nggak ada masalah ya Pak? Oh iya, untuk suami istri yang sama-sama bekerja maka tetap tanggung jawab mengeluarkan zakat, yaitu tetap kepala keluarga ya, suami tetap ya. suami yang memiliki Jadi tanggung istri jawab. tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat itu. Tidak, karena sebenarnya istri pun tidak punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Karena nafkah itu tanggung jawab suami, maka tetap suami yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan zakat keluarganya termasuk istrinya, walaupun istrinya sudah bekerja. Seperti itu. Pak, mengenai zakat fitrah sendiri itu tadi ada nisab sama haulnya ya Pak? Yang dia ada nisab dan haulnya yaitu zakat mal, zakat mal. Kalau zakat fitrah ini ukurannya Mbak ya, ukuran takarannya ya, kita itu sampai yang umum di Indonesia ya, yang sudah ini yaitu 2,5 kilo ya, 2,5 kilo ya beras ya, atau sampai ada yang 3 kilo. Memang ini ada perbedaan pendapat para ulama ya, ada yang mengatakan zakat itu 3 kilo ya, tapi di Indonesia memang kita umum ya, 2,5 kilo itu sudah cukup ya. Dan waktunya pelaksanaan zakat ini, waktu afdolnya yaitu ketika akhir dari bulan Ramadan setelah masuk 1 Syawal, jadi malam takbir. Waktu paling afdol menunaikan zakat itu pada saat malam takbir sampai sebelum pagi kita salat Idul Fitri. Kalau setelah kita selesai salat Idul Fitri, maka berapapun zakat fitrah yang kita kerjakan itu tidak dihitung zakat dan tidak menggugurkan kewajiban zakat kita. Berarti jatuhnya dia nggak berzakat? Nggak berzakat, walaupun berapapun yang diberikan, dia nanti tetap hitungannya adalah sedekah saja, tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Jadi kita kan memang diajarkan ketika beribadah itu ada waktunya ya. Jadi waktu menunaikan zakat itu boleh dari awal Ramadan atau pertengahan atau di akhir-akhir Ramadan, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang waktu paling afdol yaitu ketika habis Ramadan, di setelah maghrib ya, malam takbir itu adalah waktu paling afdol sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu paling afdol menunaikan zakat. Dan yang paling afdol menunaikan zakat dalam bentuk makanan pokok ya, walaupun mungkin ada ya Mbak Dias ya, kita itu di Indonesia kadang ada yang berzakat menggunakan uang ya, boleh nggak? Insya Allah boleh, karena Majelis Ulama Indonesia pun tidak melarang. Tapi memang zakat yang paling bagus yaitu makanan pokok yang disebut kutil balad, makanan pokok di suatu negara tersebut. Kalau kita di Indonesia beras kan. Berarti beda-beda ya antara negara satu Iya, dan betul. negara yang lain. Nah Pak, kalau misalnya dia nggak berzakat tuh Pak, itu apa hukumnya Pak jadinya? Ya, jadi memang ketika seseorang tidak menunaikan zakat ya, padahal dia mampu ya, sangat ini ya ancamannya ya, bahwasanya bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan ya, fawailul lil musyrikin, maka celakalah bagi orang-orang yang musyrik ya. Siapa? Alladzina la yu'tuna zakah wa bil akhirati la yu'minun, orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan kepada hari akhir dia tidak percaya kepada hari akhir. Jadi ternyata dosa orang yang tidak percaya itu sangat besar, Mbak. Di Al-Qur'an disebutkan sampai fawailul lil musyrikin, tergolong orang-orang yang musyrik, orang yang memiliki kewajiban zakat tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya ya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Makanya sangat tentunya hukuman ya bagi orang-orang yang tidak berzakat itu, selain nanti harta yang kalau di hadis itu harta yang dimilikinya yang tidak dizakatkan itu akan menjadi besi lempengan-lempengan yang besar dan akan dipanaskan dan akan ditempelkan di punggung orang-orang yang memiliki harta yang wajib zakat namun tidak dizakatkannya. Itu Jadi dengan sengaja dia tidak mengeluarkan zakat, kecuali kalau memang dia tidak mampu tadi, karena memang lebih mementingkan untuk kebutuhan pokok keluarganya, maka boleh tidak berzakat. Sebenarnya Islam kan tidak memaksa ya, la yukallifullahu nafsan ya. Jadi tidak ada paksaan kita, ketika kita tidak mampu kita tidak wajib ya. Tapi kalau kita mampu maka itu adalah salah satu rukun Islam ya, karena bunyal Islam ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5. 1 syahadat, 2 wa iqamus shalah, wa itauz zakah, mengerjakan zakat, yang keempat saum Ramadan dan haji, wa hajjul baiti ya, orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita sudah beragama Islam, wajib kita untuk mengerjakan itu semampu kita ya, semampu kita. Jadi gini Pak Ustadz, kalau misalnya kan zakat itu tadi kata Pak Ustadz boleh jika kita belum mampu untuk yang lain gitu ya. Ada nggak sih orang-orang gitu Pak yang
tergolong nggak apa-apa nggak zakat dulu, tapi selain yang Pak Ustadz tadi sebut gitu, orang-orang yang nggak apa-apa nggak zakat gitu. Iya. Jadi untuk orang-orang yang diperbolehkan tidak menunaikan zakat ya Mbak. Ya maksudnya seperti itu. Kalau orang-orang yang diperbolehkan tidak menunaikan zakat ya, untuk zakat fitrah ya, selain dia tidak mampu, memang ketika kita itu masih dalam tanggung jawab orang lain ya, itu boleh memang kita tidak mengeluarkan, tapi orang itu apa yang memiliki tanggung jawab sama kita itu yang mengeluarkan. Contoh kita ikut orang, ikut Pak Ade, ikut Bude ya, maka ketika kita masih dalam tanggungan mereka ya kita nggak wajib berzakat. Jadi yang berzakat Pak Ade kita atau Bude kita itu. Jadi karena ukuran zakat fitrah itu sangat kecil ya, jadi diharapkan memang semua dapat membayar zakat fitrah, karena kalau dirupiahkan hanya sekitar 25.000 sampai 30.000 ya kalau beras 1 kilo 10.000 ya. Jadi kalau kita 2,5 kilo kan cuma 25.000. Itu insya Allah kalau kita pribadi pun walaupun nggak dizakatkan orang tua, insya Allah kita sendiri mampu ya. Apalagi sudah kerja ya Mbak ya. Iya insya Allah setahun ya Pak ya itu kan. Iya setahun sekali. Oke. Nah Pak, kalau mengenai tadi ada yang nggak zakat nih, misalkan kalau dia dirapel Pak, boleh nggak sih Pak sama tahun depan gitu? Ramadan tahun ini dan tahun depan gitu ya Kak ya. Tentunya ketika dia tidak menunaikan zakatnya karena unsur kesengajaan, dia ada hartanya dan tidak ditunaikan zakatnya, tetap tidak bisa menebus dosa dia meninggalkan kewajiban zakatnya ya. Kalau puasa mungkin bisa lah dikodok ya. Kalau zakat ini memang bahkan ketika kita lewat waktunya saja, berapapun yang kita berikan itu tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat kita. Makanya itu hati-hati kita ketika sudah masuk akhir Ramadan, kita harus fokus. Kita masih punya kewajiban zakat. Jangan sampai kewajiban zakat ini melebihi waktu yang telah ditentukan ya. Sampai fajar pagi itu sebelum sholat Id harus sudah kita distribusikan. Karena apa Mbak? Salah satu tujuan zakat ini yaitu memberikan kebahagiaan ya, kesediaan pangan kepada orang-orang yang tidak mampu, agar ketika lebaran orang-orang yang mungkin tidak mampu itu dapat juga bahagia karena punya kesediaan pangan yang banyak di rumahnya. Jadi itulah fungsinya zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu tidak boleh melebihi batas waktu itu, karena agar orang-orang yang fakir ya, orang miskin itu ketika masuk lebaran dia itu punya ketersediaan pangan di rumahnya, sehingga dia ketika masuk hari kemenangan, hari Idul Fitri itu benar-benar bahagia. Itu tujuan esensi kita melakukan ibadah pembayaran zakat fitrah ini ya. Jadi untuk memberikan kebahagiaan ketika dia menjelang hari kemenangan, yaitu 1 Syawal itu. Betul. Jadi gini nih, Pak Ustadz, kan kita berzakat nih biasanya sih ya, kalau saya gitu ke masjid nih Pak Ustadz. Nah sebenarnya selain ke masjid, ke tempat-tempat lain gitu boleh nggak sih Pak Ustadz? Apa harus melalui masjid dulu baru ke tempat lain? Apa kita boleh langsung menunaikan zakat itu? Nah ini terkait penyaluran zakat ya, boleh enggak kita melakukan secara langsung atau lewat masjid ataupun lewat ke lembaga-lembaga amil zakat ya. Nah kalau kita secara hukum syariat ya, ketika kita menunaikan zakat secara langsung ke mustahik pun kita boleh sah zakat kita, asalkan ada akadnya ya. Zakat itu nggak bisa beri gitu tanpa kita ada akad. Akadnya apa? Niat kita, saya mengeluarkan zakat, dan orang yang kita beri itu tahu kalau kita mengeluarkan zakat ya, harus ada akadnya. Jadi ketika kita berzakat langsung kepada mustahik, harus kita akadkan bahwa kita menunaikan zakat. Boleh hukumnya tetap boleh. Nah terus bagaimana ketika kita menunaikan di masjid atau di lembaga zakat? Nah itu juga boleh, bahkan itu lebih baik. Karena apa? Setiap panitia zakat itu sudah punya data mustahik. Mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat ya, berhak menerima zakat. Jadi ketika kita titipkan ke lembaga ataupun ke masjid untuk disalurkan, maka dia itu sudah punya data mustahik yang siap menerimanya. Insya Allah yang kita zakatkan akan diterima oleh orang yang tepat sasaran, seperti itu. Kalau secara hukum syariat boleh Mbak Brenda ya, boleh kita berikan langsung ataupun melalui lembaga zakat ataupun masjid. Yang penting ada akadnya, kita berniat untuk menunaikan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah ya. Itu niatnya diucapkan langsung di depan yang memberi atau gimana Pak? Kalau masalah niat ini memang boleh hanya dalam hati ya, kita niat ya Allah, nama itu an ukhrizal zakat al fitri ya, saya berniat menunaikan zakat fitrah. Ya sudah, yang penting nanti sampaikan Pak, ini zakat fitrah saya, mohon diterima. Beliau diterima, mungkin itu sudah sah zakat kita ya. Tapi kalau kita di masjid biasanya kan diajari Mbak ya, diajarkan sama amil, diajarkan cara niatnya, bahkan didoakan ya. Itu memang salah satu
satu kesatuan dalam zakat. Orang yang mengeluarkan berniat, orang yang menerima zakat itu mendoakan ya. Jadi khud min amwalim shadaqah tutahhirum wa tuzakihim. Ambil dari harta zakat mereka dan doakan mereka. Jadi yang menerima juga wajib mendoakan orang yang berzakat ya. Satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya seandainya kita ngasih langsung nih Pak Ustadz ke fakir miskin misalnya, itu tergolong zakat, sedekah atau infak tuh Pak Ustadz jatuhnya? Ketika kita sampaikan langsung ya, ini memang banyak ini orang ya, yang bertanya juga seperti ini. Ketika kita sampaikan langsung kepada fakir miskin itu masuk ke zakat atau hanya sedekah ya. Nah, itu tadi Mbak, kembali lagi pada niat kita. Niat kita kalau zakat, kita bernazarkan seolah itu jadi zakat ya. Asalkan kita jangan ngomong kepada yang penerima ini adalah zakat saya ya. Jadi orang yang menerima tahu kalau itu adalah zakat. Yang tidak boleh itu ketika kita niat zakat kita masukkan kotak amal, itu salah. Karena nggak tahu kotak amal itu nanti digunakan kepada siapa. Karena zakat itu sudah ada 8 mustahik, 8 orang yang memiliki hak untuk menerima zakat itu. Jadi nggak boleh ketika kita ke masjid kita niat zakat masukkan ke kotak amal tanpa adanya akad, tanpa adanya penerima ya. Jadi kalau zakat baiknya diakadkan dan ada penerima yang menerima ya. Diniatkan ya Pak Ustadz ya. 8 hak yang menerima itu siapa aja Pak? Nah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya, bahwasanya ada 8 mustahik namanya ya. Innama shadaqatu lil fuqara. Yang pertama adalah fakir ya. Lil fuqara wal masakin, dan orang miskin. Nah zakat ini memang Mbak peruntukan utamanya itu untuk fakir dan miskin ya. Kalau fakir itu orang yang benar-benar tidak mampu benar ya, dalam memenuhi kebutuhannya saja dia tidak mampu ya. Ini orang yang fakir yang nomor 1. Terus yang miskin ini orang yang kadang mampu kadang tidak ya, dia masih levelnya masih di atasnya orang yang fakir. Jadi yang utama itu orang fakir, orang yang benar-benar tidak mampu dalam memenuhi setiap harinya itu kebutuhannya itu tidak dapat tercukupi ya. Ini orang pernah lil fuqara ya. Inna maksudnya lil fuqara wal masakin ya. Pertama fakir, miskin ya. Terus yang ketiga amil ya. Amil itu siapa? Amil itu orang-orang yang bekerja menghimpun dan menyalurkan zakat. Dia itu punya hak juga untuk menerima dari bagian zakat yang diterima ya. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubikum. Nah, ya yang keempat yaitu mu'alaf ya. Mu'alaf juga itu punya hak untuk menerima zakat ya. Baru kemarin saya mengadakan kajian khusus mu'alaf ya. Alhamdulillah kemarin dapat support dari IBM PLN untuk kegiatan itu. Jadi kita kumpulkan beberapa mu'alaf yang ada di kota ini, kita kasih materi tentang akidah. Setelah itu kita kasih bingkisan dan sembako, karena memang mereka juga butuh takut ketika mereka mu'alaf ya ekonominya terganggu sehingga nanti takut kembali lagi kepada keyakinan yang lama. Nah, itu jadi kita buatkan kemarin itu bimbingan untuk mu'alaf ya. Jadi mereka juga punya hak untuk menerima zakat ya. Tuh jadi fakir, miskin, amil, mu'alaf ya. Wa firriqab. Rikob ini siapa? Hamba sahaya ya. Kalau Indonesia insya Allah sudah nggak ada ya, ini zaman mungkin di Arab di sana ya masih ada perbudakan hamba sahaya. Nah itu juga punya hak untuk menerima zakat ya. Terus yang nomor 6 ghorim. Ghorim itu siapa? Orang yang memiliki hutang. Hutangnya bukan cicilan mobil ya. Hutang apa itu Pak? Contohnya? Hutangnya bukan cicilan mobil, hutangnya juga bukan jadi hutangnya itu hutang untuk mungkin untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi bukan untuk hutang untuk bermewah-mewahan. Hutangnya ingin ngambil rumah yang mewah, jadi dia berhutang di bank, itu nggak boleh. Jadi hutang yang memang hutang itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Atau dulu pernah hutang mungkin karena membiayai anak sekolah, dulu pernah hutang karena mungkin terhimpit ekonomi hingga nggak punya usaha untuk modal usaha, itu bisa. Tetapi kalau hutangnya karena untuk kemewahan, cicilan rumah, mobil, itu nggak boleh. Jadi ghorim juga, orang yang berhutang juga punya hak untuk menerima bagian dari zakat tadi itu ya. Ghorim ya, namanya ghorim ya. Terus siapa lagi yang dua, yaitu wa fi sabilillah ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela agamanya Allah ya. Kalau orang zaman dulu mungkin orang yang berjihad ya, karena sekarang nggak ada lagi peperangan, maka orang-orang yang masih mengurusi agama ya, orang-orang yang masih orang yang masih belajar agama atau orang-orang yang mengajarkan agama ya, mungkin ya bisa dikatakan kayak imam masjid atau para ustadz ya, yang dia mengajarkan agama, atau santri-santri yang belajar itu
bahkan ada yang berpendapat boleh menerima zakat itu ya. Jadi orang-orang yang masih berjuang menegakkan agama ini yaitu disebut fisabilillah ya. Terus yang terakhir bab nisabil yaitu musafir. Musafir juga berhak menerima zakat ya. Ketika kita bepergian ke suatu daerah, bepergiannya bukan karena maksiat ya, bukan karena ingin nonton konser kehabisan ongkos ya. Nih dizakatin, taunya mau nonton dia, konser. dia datang ke lembaga zakat karena katanya musafir karena kehabisan ongkos, tapi niatnya bukan. Tapi kalau dia niatnya mungkin untuk silaturahim kepada orang tua ya, tiba-tiba kehilangan dan ongkosnya habis, maka dia berhak menerima zakat. Dia boleh masuk ke lembaga-lembaga zakat ya, baik itu kan ada, kalau yang punya pemerintah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu resmi punya pemerintah. Kalau yang punya swasta seperti rumah zakat, yatim mandiri, kita lembaga zakat nasional juga, lembaga amil zakat, tapi kita punya swasta, tapi izin kita tetap dari Kemenak, dari Basnas ya. Jadi kita adalah pembantu pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat itu. Boleh mereka mampir untuk meminta dana zakat karena memang dia masuk dalam hitungan ibnu sabil atau musafir ya. Jadi memang zakat ini Mbak ya, dia peruntukannya tertentu. Makanya nggak bisa ketika zakat tidak diakatkan, tidak diserahkan kepada orang ya. Tiba-tiba kita berzakat ya tadi ke kota infak itu, maka zakat kita tidak tepat sasarannya ya, karena ada peruntukan tertentu yaitu 8 asnaf itu tadi. Oke. Nah Pak, mengenai 8 asnaf tadi kan ada mu'alaf ya Pak. Betul. Itu ada kayak batas waktunya gitu nggak sih Pak? Dia misal kayak baru memang mu'alaf terus dikasih zakat, atau berapa lama dulu jadi mu'alaf gitu? Iya. Sebenarnya kalau spesifik tentang pembagian waktunya memang tidak dijelaskan Mbak ya. Namun ketika memang masih ada di dalam dirinya mungkin seperti keraguan ini, jadi masih tetap boleh meminta disalurkan zakat ya. Sebenarnya nggak apa-apa walaupun dia mungkin sudah bertahun-tahun masuk Islam, tapi ini masih dialokasikan dana zakat ke sana, nggak apa-apa, yang namanya mu'alaf. Tapi ketika mungkin dia sudah memang ketika mu'alaf ya, dia sudah masuk Islam dan memang sudah yakin sekali dan ekonominya pun sudah baik, maka nggak apa-apa dilepaskan ya. Sebenarnya tujuannya itu agar agar ketika dia masuk Islam dan dia beragama itu tenang, karena punya persediaan untuk makan ya, untuk kebutuhan hari-harinya. Tadi kan Pak Ustadz nih ya bilang kalau yang menerima itu berkat amil ya, amil. Nah seandainya Pak Ustadz kalau amil itu orang berada nih Pak Ustadz, Betul. itu wajib kita nerima zakat atau nggak terima juga nggak apa-apa gitu Pak Ustadz? Ya. Nah di antara orang yang punya hak untuk menerima zakat itu tadi yang ketiga ya, amil ya, amil itu bagaimana ketika amil itu ke orang yang mampu ya, orang yang berada, boleh enggak? Tetap boleh, karena dia dilihat dari sudut amilnya ya, bukan dari fakir atau miskinnya. Dia tetap boleh menerima zakat, tetapi setelah dia diterima itu mau diberikan kepada orang lain monggo, yang penting dia punya hak. Ketika dia diberikan hak itu halal ya, karena dia memang ada dalam lingkup orang-orang yang menghimpun dan menyalurkan zakat, disebut amil ya. Jadi dia punya hak. Nah setelah dia diterima mau diserahkan lagi kepada orang lain, sedangkan itu nggak apa-apa, yang penting dia punya hak. Artinya ketika dia punya hak, ketika ada dana yang dialokasikan kepada dia, maka dana itu halal karena dia punya haknya sebagai seorang amil, walaupun mungkin dia orang yang mampu ya. Jadi diperbolehkan ya Pak Ustadz ya menerima zakat. Walaupun setelah itu diberikan lagi ke yang lain gitu. Oke. Nah Pak, mengenai ini orang yang berhutang tadi Pak, itu katanya kan tadi kalau yang buat kemewahan nggak boleh tuh Pak. Nah mengenai hutang itu ada nggak sih Pak batasannya, orang itu punya hutang terus dikasih zakat? Hutangnya berapa banyak gitu ya? Berapa miliar gitu misal? Iya. Apalagi orang-orang yang punya hutang banyak itu sebenarnya kalau memang hutangnya itu untuk kebutuhan dia pokok, sebenarnya bisa dia mengajukan ke lembaga-lembaga zakat atau ke Basnas ya. Yang penting memang akad hutangnya tadi itu untuk kebutuhan hidup ya, untuk kebutuhan hidup, untuk biaya sekolah, pendidikan dan yang lain-lain ya. Tapi itu bisa, insya Allah nggak ada batasannya. Tapi kalau hutangnya hanya mungkin 100-200 ya nggak perlu juga kita datang ke lembaga zakat ya, malu-maluin ya. Kalau hutangnya memang banyak, dia memang jangankan bayar hutang, mau hidup aja dia susah, maka dia punya hak ya. Punya haknya artinya bagaimana, dia boleh ke Basnas atau ke lembaga zakat untuk meminta bantuan untuk dialokasikan dana zakat tersebut ya. Lanjut nih Pak Ustadz, ada yang ini nih mau nanya,
Kita udah dari DM nih sebenarnya, udah ngehimpun data-data pertanyaan gitu. Terus ada yang nanya ini Pak Ustadz, katanya boleh nggak sih zakat dibagikan kepada fakir miskin tetapi non Muslim? Oh, iya. Sebenarnya boleh atau enggak tuh Pak Ustadz? Iya. Nah ini ya. Jadi bagaimana ketika zakat diberikan kepada fakir miskin yang non muslim ya. Memang ini Mbak, ketika kita ada dalam lingkungan itu, maka yang kita dahulukan memang orang-orang muslim ya yang fakir, karena memang kan masih banyak sekali Mbak ya orang-orang orang-orang yang muslim yang memang masih fakir miskin. Maka kalau mungkin kalau secara hukum, ketika memang kemaslahatannya itu memang orang itu butuh sampai dia susah, mau makan susah, mungkin bisa jadi dikasihkan itu ya. Jadi memang itulah, jadi hukum Islam itu seperti itu ya. Ketika kok saudara-saudara sekitar kita muslim itu memang sudah lumayan mampu, ada orang yang non muslim yang mungkin kurang mampu ya, maka tetap insya Allah tetap bisa. Karena itu jangankan untuk orang ya, untuk hewan pun kita punya kewajiban untuk menolong ya, apalagi urusan makan ya. Bahkan dulu ada kisah seorang yang ahli pendosa, ketika dia menolong seekor anjing akhirnya dia diselamatkan. Ini hewan ya, menolong hewan saja, apalagi kita menolong manusia yang memang dia benar-benar tidak mampu ya. Boleh nggak dialokasikan? Insya Allah boleh ya. Ketika dialokasikan, kalau memang benar-benar orang itu nggak mampu sampai dia mau makan susah ya, maka insya Allah masih bisa diambilkan dari zakat itu, karena itu asasnya asas kemanusiaan ya. Karena mempertahankan hidup itu memang sangat luar biasa ya. Jangankan kepada manusia, kepada hewan saja kita wajib membantu ya, seperti itu. Nah, Pak Ustadz, ini kan kita disponsori oleh Pegadaian Syariah nih. Nah, mau promosi sama Sobat Kupas yang ada di rumah nih. Biar Sobat Kupas di rumah pada tahu nih Pak Ustadz. Ya, nah Sobat Kupas di rumah yang mau naik haji sekarang ada cara mudah loh. Caranya tuh gimana sih Kak, kok bisa mudah gitu? Caranya hanya dengan jaminan emas 3,5 gram aja, Sobat Kupas udah bisa dapat porsi untuk satu orang naik haji. Jadi cuman 3,5 gram emas, iya, kita udah jaminan. bisa naik haji gitu ya? Iya. Nah di situ juga ada jangka waktu. Sobat Kupas bisa milih tuh, ada jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 40 bulan, sampai 60 bulan, dan itu angsurannya beda-beda. Oh, jadi Pegadaian Syariah ini banyak ya Kak ya, nyediain jangka-jangka waktu dengan angsuran yang berbeda-beda. Iya, betul banget. Nah, terus ada syaratnya juga nih, Brenda. Syaratnya apa aja tuh? Syaratnya itu ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, pas foto 3x4, surat keterangan domisili, surat keterangan sehat, dan jaminan emas yang tadi itu 3,5 gram itu. Jadi dengan syarat semudah itu kita udah bisa dapat slot untuk naik haji nih Kak ya? Ya, untuk satu orang ya. Nah, untuk Sobat Kupas yang mau tahu info lebih lanjut, hubungi Pegadaian Syariah. Oke, lanjut Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Nah, tadi saya mau nanya juga nih Pak mengenai zakat mal. Betul. Nah, bedanya apa sih Pak dengan zakat mal, zakat fitrah ini? Ya. Jadi beda antara zakat fitrah dan zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu memang waktunya memang sudah ditentukan ya di akhir Ramadan Mbak ya, dan juga besarannya juga sudah ditentukan ya. Nah, kalau zakat mal ini sendiri pun beda siapa orang yang wajib menunaikan zakat mal ini ya. Kalau zakat fitrah kan tadi hanya orang Islam ya, orang yang mampu dan orang yang memang hidup antara bulan Ramadan dan juga bulan Syawal ya. Kalau zakat mal ini selain Islam ya, dia harus balik terus dia berakal ya. Berakal artinya bukan orang sehat ya, sehat akalnya ya. Terus ada hitungan haul itu hitungan tahun ya, setahun sekali. Terus yang kelima nisab ya, ada hitungan berapa harta yang sudah masuk nisabnya ya. Jadi beda antara zakat mal dan zakat fitrah ya. Jadi ketika kita berbicara zakat mal itu, jadi banyak nanti orang-orang yang juga mungkin belum paham tentang zakat ya. Akhirnya nanti kita coba bahas tentang zakat mal ini ya. Karena memang satu, ketika kita sudah muslim dan balik ya, dan kita punya harta. Nah, yang kelima lupa, yaitu milkun tam. Harta itu adalah milik kita, bukan milik bersama, bukan karena kita milik orang lain, itu murni milik kita harta yang kita zakatkan. Jadi kalau harta kita banyak tapi harta minjem, itu nggak wajib dizakatkan ya. Kalau misalkan ibarat kayak saham gitu. Iya tuh Pak. Kalau saham kan uangnya rame-rame gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Saham yang kita hitung saham yang kita miliki. Seandainya kita sahamnya kita 30%, berarti yang 30% itu aja yang kita ini. Jadi kan
Selebihnya nggak boleh. Bukan kewajiban kita. Jadi saham yang kita miliki. Nah, itu adalah milik untam. Jadi harta kita banyak, kalau itu kok milik orang bersama, maka itu tidak diwajibkan zakat. Yang diwajibkan itu harta yang benar-benar milik kita ya. Jadi Pak Ustadz, kalau seandainya harta kita banyak, tetapi karena itu hasil ngutang gitu, kita minjem uang nih sama bank, terus kita mau zakat mal nih, jadi hitungannya itu tetap zakat mal atau enggak dihitung zakat mal? Nah, sekarang kita bahas tentang nisab zakat atau perhitungan berapa sih harta yang masuk nisab ketika dizakat, sudah masuk dalam kewajiban zakat ya. Dalam hitungan nisab ini para ulama sepakat bahwasanya hitungan nisab harta itu senilai dengan 85 gram emas. Ya, kalau kita dalam 1 tahun punya harta senilai dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau sekarang harga emas 1 juta berarti sekitar 85 juta. Dalam 1 tahun kita punya harta segitu ya, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% ya. Jadi enggak ini bakal seandainya nisab emas itu 1 juta dan harta kita dalam 1 tahun nggak ada sampai 85 juta itu, maka nggak berwajib, tidak wajib. Jadi harus ada hitungan, harus ada batasan harta gitu ya Pak? Harta minimal berapa yang harus dikeluarkan zakatnya, ada hitungan nisab namanya. Berarti itu tergantung dengan harga emas ya Pak, menyesuaikan harga emas. Iya. Jadi karena memang zaman Rasulullah itu belum ada mata uang yang ini, jadi emas menjadi patokan. Jadi ketika emas itu berapapun, kalau emas harganya 500 berarti 45 ya, berarti 42 ya, 42 sudah. Jadi menyesuaikan harga emas. Makanya banyak seperti lembaga-lembaga keuangan itu mengkonversikan dengan emas, karena memang itu emas itu yang stabil ya. Jadi betul. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang zakat ini, maka hitungannya bukan mata uang tapi emas. Dilihat harga emas di suatu tempat tersebut ya. Jadi kalau 1 tahun Mbak Brenda atau Mbak Tias punya penghasilan sampai segitu ya, senilai dengan 85 gram emas, maka diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari harta itu ya. Tapi kalau itu dihitungnya 1 tahun harta yang tidak keluar atau gimana Pak? Iya. Apa 1 tahun harta yang kita dapat gitu? Nah, bagaimana cara menghitung harta yang dizakatkan? Nah, ini sebenarnya harta yang dizakatkan ini yaitu harta yang kelebihan dari harta yang kita konsumsi, yang kita makan ya. Kalau penghasilan kita 85 juta itu terus untuk makan, untuk bayar rumah, bayar motor habis ya, berarti nggak wajib keluarin zakat. Nah, tetapi para ulama juga membolehkan dihitung total sebelum dikeluarkan untuk kehati-hatian agar kita terlepas dari kewajiban zakat ya. Jadi ketika dia sudah dihitung gajinya 1 bulan 5 juta, 1 tahun berarti sudah sampai nisab, maka dikeluarkan zakatnya di akhir tahun, itu bisa. Tetapi memang kalau secara hukum fikihnya juga zakat itu yaitu harta yang kelebihan dari yang kita makan ya. Kalau harta kita, gaji kita 5 juta terus nanti kebutuhan pokok kita 1 bulan 3 juta, berarti sisa 2 juta. 2 juta kali 12 kan nggak cukup, berarti belum wajib zakat. Tapi boleh juga ketika langsung kita hitung ya, karena itu untuk kehati-hatian tadi ya, agar kita terlepas dari kewajiban zakat tadi itu. Jadi memang zakat mal ini ada hitungannya, ada nisabnya dan ada haulnya. Haulnya tuh 1 tahun. 1 tahun ya, Pak? betul. Oke. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kalau zakat fitrah tadi tuh Pak Ustadz, yang membayarkan hanya kepala keluarganya aja. Kalau zakat mal sistem bayarnya sama atau berbeda tuh Pak Ustadz? Zakat mal ini hukumnya pada masing-masing. Ya, masing-masing. Kalau kepala keluarga penghasilan sudah masuk dalam haul dan nisab, kita juga sebagai anak sudah punya penghasilan masuk dalam nisab tadi, maka wajib per individu mengeluarkan zakat malnya. Jadi per individu ya Pak Ustadz? Kalau zakat mal per individu ya. Jadi kita wajib masing-masing. Kalau karena memang bahkan saat ini ada yang namanya zakat profesi Mbak. Jadi orang-orang yang belum sampai 1 haul tapi penghasilannya sudah 1 nisab. Ya contoh dokter ataupun pengacara, ketika dia dalam suatu kasus dia menangani langsung melebihi 1 nisab itu, maka dia diwajibkan menggunakan zakat profesi, langsung dihitung, nggak harus menunggu 1 tahun. Oh jadi boleh kurang dari 1 tahun tuh ya Pak Ustadz? Ketika era sekarang ini, karena memang sekarang ada profesi yang begitu dapat bayaran itu melebihi dari itu, langsung 100 juta ya, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Jadi berbeda ya Pak Ustadz ya, antara zakat fitrah dan zakat mal itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang dari dari Instagram.
Mau tanya Pak Ustadz, memberi zakat sesuai penghasilan didapat atau seikhlasnya memberi zakat? Tadi udah dijawab ya, sesuai penghasilan per tahun kita kan, 2,5. Karena zakat itu harus ada hitungan tadi, jadi nggak bisa seikhlas kita, ya nggak bisa seikhlas kita, harus ada masuk dalam hitungan tadi, nisabnya berapa, berapa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kalau seikhlas tadi jatuhnya dia sedekah ya, infak atau sedekah tadi. Sodako dan infak tuh sama ya Pak? Ya, jadi antara infak ya, sedekah, zakat itu memang beda-beda ya. Kalau infak itu memang berbentuk materi ya. Jadi kalau apapun yang kita berikan di jalan Allah untuk kebaikan itu masuk dalam kategori infak ya. Kalau sedekah tidak, sedekah itu tidak hanya materi, non materi pun ketika kita berbuat baik ya, bahkan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah ya. Ilmu yang kita ajarkan kepada saudara kita adalah sedekah. Jadi kalau sedekah itu bedanya apa? Sedekah itu materi, non materi bisa. Jadi tenaga kita, ilmu kita, waktu kita untuk orang lain, untuk kebaikan, itu maksudnya dalam sedekah. Nah kalau zakat tadi ya dia harus berbentuk materi ya. Jadi bedanya hanya itu. Ketika infak itu memang berbentuk materi, kalau sedekah itu materi non materi ya. Jadi ilmu ketika kita sampaikan adalah sedekah ya. Senyum kita kepada saudara kita pun sedekah karena membahagiakan itu ya. Jadi memang beda sih. Berarti senyum sama sobat Kompas di rumah sedekah. Jadi Pak Ustadz, saya tuh pernah baca artikel gitu ya Pak Ustadz. Kan kalau zakat mal itu hitungannya tadi gram emas ya. Terus uang tunai juga yang dikasih. Kalau misalnya harta yang kita punya bukan uang tunai, kayak misalnya beras tadi gitu Pak Ustadz, hewan ternak, itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Iya, judulnya jadi zakat mal apa bukan? Betul. Nah ini kalau seperti itu masuk dalam perhitungan zakat pertanian dan juga zakat peternakan. Dia hitungannya masing-masing ya. Kalau zakat pertanian itu hitungannya bukan ke hitungan emas, tetapi berapa hasil panennya ya. Berapa hasil panennya. Jadi gimana Pak? Kalau seandainya zakat pertanian itu seandainya nisabnya itu sekitar 650 lah, 650 kilo ya. Itu wajib mengeluarkan zakatnya ya. Zakatnya berapa? Zakatnya kalau pertanian itu yaitu ada yang 5% dari hasilnya sampai 10%. Jadi beda ya. Kalau zakat pertanian itu sampai ada yang 5%, ada yang 10%. Yang 5% mengapa kok beda? Yang 5% ketika dia pertaniannya menggunakan ini Mbak kalau itu air irigasi ya. Kan orang yang menanam air irigasi kan dia harus bayar irigasi. Maka dia zakatnya lebih ringan, hanya 5%. Tapi kalau dia sawah tempat menanamnya, kalau dia langsung sawah tak ada hujan itu yang tanpa bayar air irigasi, maka sampai 10% yang dikeluarkan. Hitungannya jadi beda ya Pak Ustadz ya. Antara air yang kita untuk bertani itu bayar dan tidak. Kalau irigasi kan pasti kita bayar ya. Yang dia sawah tak ada hujan langsung itu maka dia kenanya 10%. Jadi itu termasuk zakat pertanian. Oh beda ya Pak Ustadz ya. Ada zakat mal, zakat pertanian ya, zakat perdagangan juga termasuk zakat mal tadi ya. Terus ada zakat peternakan ya. Zakat peternakan sama zakat pertanian itu tapi nggak masuk ke dalam zakat mal ya Pak? Masuk hitungan tetap zakat mal, tapi dia pembagian dari zakat mal tadi, yang pembagian dari zakat mal, pembagian zakat mal tadi. Gimana nih Pak Ustadz, ada yang nanya lagi nih. Zaman kan sekarang udah serba online. Zakat pun udah ada yang online Pak Ustadz. Gimana hukum bayar zakat online itu? Sah dihitung zakat atau enggak tuh Pak Ustadz? Betul. Zakat fitrah maupun zakat mal ya Pak Ustadz ini? Kalau zakat fitrah kami sarankan memang lebih baik langsung ke amil panitia zakat ya. Nah terkait dengan zakat mal ya, zakat mal itu kan banyak, seperti perbankan itu sudah melayani langsung kita masuk ATM ada bacaan zakat ya, ataupun di aplikasi di online itu gitu banyak ya. Itu langsung zakat. Nah ketika kita sah tidak zakat seperti itu, kalau secara hukum syariat tetap sah, tetapi harus kita kasih keterangan di sana ini untuk bayar zakat ya. Jadi ada keterangannya. Kalau harus akadnya. Kalau di sana kita hanya donasi saja tanpa ada keterangan zakatnya, maka nanti takutnya penyalurannya nggak sesuai dengan 8 asnaf tadi ya. Tetap sah karena memang sekarang dipermudah. Bahkan sekarang barcode aja bisa kita bayar zakat ya.
Jadi banyak sekali aplikasi online yang memang membantu kita untuk menunaikan zakat, apalagi pandemi seperti ini ya. Di rumah pun Orang kita udah bisa susah keluar ya, berzakat, Pak Ustadz. betul. Di rumah pun kita bisa berzakat, tapi bagaimana harus kita akadkan dan kita kasih keterangan. Ya pasti nanti ada kolom keterangan zakat, sedekah atau wakaf. Kalau kita memang zakat maka harus di dalam keterangan zakat. Jangan sampai keterangan kita sedekah atau infak, karena nanti takut itu tadi penyalurannya tidak tepat dengan sasaran, yaitu 8 mustahik tadi ya. Jadi boleh nggak boleh, walaupun zakat via online ya, via online ketika akadnya sudah kita akadkan zakat dan dikasih keterangan zakat, insya Allah tetap sah zakat kita ya. Yang terpenting adalah ditulis keterangannya untuk Bahwa kita menunaikan Untuk zakat. zakat. Untuk zakat. Oke, nah ini ada yang nanya lagi ya. Boleh? Ada yang nanya lagi nih Pak, bagaimana hitungan bayar fidyah? Loh kok ini fidyah? Fidyah ibu menyusui. Oh ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk Rizky Bermaulana, silakan Pak Ustadz jawab. Nah ini untuk fidyah sebenarnya kemarin sudah pernah kita bahas sedikit ya Mbak ya, untuk fidyah ini. Jadi fidyah dan zakat itu memang sudah berbeda ya, berbeda. Jadi untuk ibu yang menyusui ya, ini karena ini pertanyaan dari ini Netizen. nggak apa-apa dari Nggak apa-apa, netizen Sobat ya, Kupas. biar Selingan nih Pak Ustadz. artinya dia juga sedang nonton kita. Kalau enggak kita dia harus kita kasih tahu ya. Jadi untuk fidyah ibu yang menyusui memang ukuran bayar fidyah itu hanya 1 mud ya. 1 mud itu kalau ini apa, 1 kali memberi makan kepada fakir miskin ya. Dalam 1 hari puasa kita wajib memberikan 1 kali ganti makan untuk fakir miskin ya. Jadi kalau 1 hari kita biasanya makan seharga 20.000 atau 30.000, maka 1 hari kita membayar fidyah itu dengan nilai itu. Tinggal kita hitungkan kita nggak puasanya berapa hari. Kalau 1 bulan berarti kali 30 hari Mbak ya, seandainya 30.000 kali 30 hari, maka kita wajib membayar fidyahnya. Tapi kalau memang setelah kita menyusui, kalau kita nanti anak kita sudah besar dan kita bisa mengkodok berpuasa sebelum datang puasa yang akan datang, maka kita mending lebih baik lebih utama mengkodok ya. Tapi kalau memang kita belum sempat, maka boleh membayar fidyah itu tadi itu. Jadi 1 hari itu seperti kita memberikan makan kepada 1 orang fakir miskin ya. Jadi bisa 25.000 atau 35.000 ya. Jadi nanti dihitung berapa kali dia tidak berpuasanya. Tapi untuk zakat fitrah itu nggak digolongkan terhadap umur gitu kan ya Pak? Soalnya ini ada yang nanya juga Pak, untuk balita usia 7 bulan zakatnya bagaimana Pak? Untuk zakat fitrah, nah, untuk bayi usia 7 bulan kalau dia sudah lahir maka wajib dizakatkan ya. Terhitung sejak lahir ya Pak Ustadz? Sejak terlahir dia. Kalau dia masih di dalam kandungan dia belum zakat. Tapi ketika kita lahir dan tadi itu dia sudah menjumpai bulan Ramadan dan juga Syawal, maka dia wajib dizakatkan. Kalau zakat fitrah ini umurannya, setelah dia lahir ke dunia itu sudah punya kewajiban untuk zakat, walaupun yang menzakati bukan diri sendiri, yaitu orang tuanya ya. Jadi kalau bedanya zakat mal tadi, kalau zakat mal harus dia balik ya. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap orang yang sudah terlahir di dunia ini dan memang dia sehat ya. Jadi dia punya kewajiban orang tuanya untuk membayarkan zakatnya. Oke. Nah Pak, kalau mengenai zakat tuh Pak, boleh nggak sih kita berzakat ke orang tua sendiri? Nah ini, jadi ini ya, ini sering ditanyakan juga ya Mbak. Ini, jadi zakat kita kepada orang tua boleh nggak? Tentu secara hukum syariat tidak boleh. Karena orang tua kita, kalau seandainya orang tua kita itu tidak mampu, dia adalah tanggung jawab anak-anaknya. Ya, jadi nggak boleh kita jadi orang kaya ya, orang tua kita nggak mampu, kita membayar zakat kepada orang tua kita, itu nggak boleh, karena orang tua itu sejatinya adalah tanggung jawab anaknya ya. Jadi nggak boleh kita bayar zakat untuk orang tua kita. Tetapi ada para ulama yang membolehkan kita ketika zakat kepada saudara sepupu yang tidak mampu, dia sudah tidak satu rumah dengan kita, itu boleh. Tapi kalau kepada orang tua kita, orang yang masih dalam satu nasab dalam tanggungan kita, itu nggak boleh ya. Jadi fitrah maupun mal fitrah itu ya, maupun mal nggak boleh. Kalau kita punya maka kita kasih kepada orang tua kita, bentuknya sedekah ya. Kalau zakat nggak boleh diakatkan zakat, karena mereka adalah tanggung jawab kita, nggak boleh ya. Oke. Berarti untuk yang ada niatan mau berzakat untuk orang tua, meskipun orang tuanya nggak mampu, itu nggak boleh ya Pak, harus di luar itu. Tapi sepupu tadi boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi boleh. yang nggak boleh sih begini Mbak, kita membayar zakat kepada orang tua kita. Tapi kalau kita membayarkan zakat orang tua kita atas karena orang tua kita nggak mampu, boleh. Yang nggak boleh kita zakat kita kasih kepada orang tua kita lah, biar sambil membantu orang tua, itu nggak boleh, karena orang tua tanggung jawab kita.
Tetapi kalau orang tua kita tidak mampu kok kita mau membayarkan zakatnya, ya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya nggak boleh kita berzakat kepada orang tua Nggak boleh kita. ngasih zakatnya, Pak Nggak Ustadz. boleh ngasih zakatnya, karena orang tua adalah tanggung jawab kita sebagai anaknya. Nah Pak, di Indonesia sendiri kan biasanya ada tuh Pak yang pernikahan beda agama gitu, meskipun kita tahu itu nggak boleh gitu. Tapi bagaimana hukumnya kalau misalkan suami itu membayar zakat si istri ini yang non-muslim gitu ya? Itu gimana, dibayarin apa enggak gitu? Hukumnya itu gimana tuh Pak Ustadz? Oh iya. Ya, jadi pernikahan beda agama itu emang sebaiknya harus sebelum menikah itu harus satu keyakinan ya. Saya termasuk, istri saya orang Hindu ya, orang Bali. Ketika mau nikah sama saya baru dia masuk Islam ya. Kalau gitu memang sudah tanggung jawab penuh kita. Nah, bagaimana ketika ini tadi kasusnya yang perempuan yang Muslim ya? Yang lelaki yang muslim, kepala keluarganya muslim gitu. Terus istrinya non-muslim. Maka nggak wajib dikeluarkan zakatnya istrinya karena istrinya belum muslim, karena syarat zakat pertama harus muslim. Dia nggak punya kewajiban zakat. Tapi kalau misalkan yang muslim yang istrinya? Yang muslim istrinya berarti istrinya keluarkan zakat sendiri. Jadi seperti itu. Jadi memang itu ya. Jadi dalam pernikahan itu makanya hati-hati untuk terlebih wanita ya. Karena memang seperti itu. Ketika kita nikah itu memang harus orang yang benar-benar satu keyakinan. Kita yakin dia mau, yang lagi yakin kita mau, jangan dia beda keyakinan. Ya, buat yang mau nikah sobat Kupas sama dulu keyakinan gitu. Biar zakatnya dibayarin sama kepala keluarganya. Mau nggak dibayar sama keluarga? Harus kayaknya itu. Oke, nah Pak Ustadz udah nggak kerasa nih kita di penghujung acara. Itu tadi penjelasan mengenai Pak Ustadz tentang zakat fitrah, zakat maupun zakat mal ya. Kemudian hukum-hukumnya berzakat, cara menunaikan zakat. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat? Iya, siapa saja yang menerima zakat. Nah, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang diberikan. Atas waktunya juga Pak Ustadz, terima kasih. Semoga semuanya berkah. Amin. 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 Dan tetap semangat untuk Ramadan terakhir ini ya Pak. Insyaallah. Mungkin ada pesan Pak untuk sobat Kupas. Sedikit aja ini menyimpulkan dari materi kita hari ini bahwasanya sebagai seorang muslim, di antara kita berkewajiban sholat ya, puasa, kita punya kewajiban zakat. Zakat ini bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan sampai 32 kali, dan berbarengan dengan perintah sholat itu sampai 28 kali. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Begitu pentingnya zakat. Jadi ibadah zakat ini jangan sampai ditinggalkannya, karena seorang Islamnya tidak akan sempurna ketika dia sudah memiliki kewajiban zakat dan dia tidak membayarkan zakatnya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Jadi penting sekali. Jadi bahkan dalam satu hadis ya usul fikih dijelaskan, al muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Ibadah yang sifatnya ada kemaslahatan untuk umat itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang hanya manfaat untuk diri sendiri. Contoh baca Al-Qur'an ya. Itu lebih baik kita beribadah yang ibadahnya itu ada kemaslahatan untuk umat, zakat, sedekah ya. Ketika kita menunaikan zakat maka ada orang yang terbantu. Itu lebih baik, pahalanya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya zakat ini adalah salah satu ibadah yang juga wajib kita kerjakan. Mari ketika kita sudah memiliki kewajiban untuk zakat, kalau kita nggak tahu berapa nisab kita, berapa ini kita tanyakan, karena jangan sampai kita lalai dengan ibadah zakat ini. Tadi saya sampaikan di awal bahwasanya bahkan di Al-Quran ya, Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin, maka celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang musyrik? Allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati la yu'minun. Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dan pada hari akhir dia tidak yakin dengan adanya hari akhir. Maka dia disebut oleh Allah orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik ini jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Ya, mudah-mudahan dengan Ramadan ini meningkatkan ibadah kita dan menyadarkan kita bahwasanya selain kita berpuasa, kita punya kewajiban untuk juga menunaikan zakat. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita akan lebih baik ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Kupas Tuntas ya, yang telah memberikan waktu kepada kami ya, kami untuk berdakwah di Kupas Tuntas ini. Mudah-mudahan Kupas Tuntas semakin berkah ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, semua karyawannya sehat ya. Dan mudah-mudahan menjadi salah satu berita yang akan mendunia. Amin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Sobat Kupas, saya Tias dan juga Saya Brenda. langsung saja pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.